Motor mati di 300 km per jam. Pedro Acosta bongkar penyakit rahasia KTM usai crash horor Alex Marquez. Satu motor kehilangan tenaga. Satu pembalap tak punya waktu bereaksi. Dan dalam sepersekian detik, MotoGP Catalunya 2026 berubah menjadi mimpi buruk. Insiden horor yang melibatkan Pedro Acosta dan Alex Marquez bukan sekedar kecelakaan balap biasa. Ini adalah peringatan keras tentang betapa berbahayanya malfungsi elektronik pada motor MotoGP modern yang melaju lebih dari 300 km per jam. Balapan utama MotoGP Catalunya 2026 awalnya berjalan normal. Acosta berada di depan dengan kecepatan penuh di lintasan lurus ketika tiba-tiba motornya kehilangan tenaga secara mendadak. Bukan karena mesin meledak, bukan karena ban pecah, tetapi akibat gangguan kelistrikan dan sistem elektronik motor. Dalam era MotoGP modern, motor prototipe tidak lagi hanya mengandalkan mesin mekanis. Hampir seluruh sistem tenaga dikontrol oleh ECU, sensor elektronik, dan throttle by wire. Ketika sistem ini bermasalah, motor bisa kehilangan akselerasi secara instan tanpa peringatan apapun. Dan itulah yang terjadi pada KTL milik Acosta. Motor yang sebelumnya melaju kencang mendadak seperti mengerem sendiri di tengah lintasan lurus. Dalam situasi normal, pembalap di belakang mungkin masih punya waktu sepersekian detik untuk menghindar. Namun di MotoGP, dengan jarak antar pembalap yang sangat rapat dan kecepatan ekstrim, reaction time nyaris tidak ada. Alex Marquez yang berada tepat di belakang Acosta tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk bereaksi. Benturan keras pun tak terhindarkan. Motor Ducati milik Alex menghantam bagian belakang KTM Acosta dengan brutal sebelum sang pembalap terlempar ke area run-off. Motor hancur berserakan sementara suasana sirkuit langsung berubah panik. Red flag berkibar dan tim medis bergegas masuk ke lintasan. Insiden tersebut langsung menjadi salah satu crash paling mengerikan musim ini. Yang membuat situasi semakin emosional adalah pernyataan Acosta setelah balapan. Rider muda Spanyol itu mengaku sangat terpukul karena merasa Alex Marquez menjadi korban terbesar dari masalah teknis di motornya. Bisa dibilang, Alex yang paling menderita akibat masalah mekanis saya. Ketika hal-hal ini terjadi karena kerusakan mekanis, itu membuat Anda benar-benar tidak berdaya, ujar Acosta. Kalimat itu memperlihatkan betapa frustrasinya Acosta terhadap kondisi yang selama ini ia rasakan di KTM. Karena menurutnya, masalah ini ternyata bukan kejadian baru. Acosta bahkan mengungkap bahwa dirinya sudah meminta penjelasan kepada pihak pabrikan selama bertahun-tahun terkait anomali teknis yang kerap muncul pada motornya. Saya sudah lama meminta penjelasan tentang hal-hal yang terjadi, dan saya belum menerimanya selama 3 tahun, tegasnya. Pernyataan tersebut langsung memicu spekulasi besar di pedok MotoGP. Banyak pihak mulai bertanyakan apakah KTM sebenarnya sudah lama mengetahui adanya kelemahan pada sistem elektronik motornya, namun belum mampu menyelesaikannya secara tuntas. Karena jika benar masalah seperti ini sudah terjadi selama bertahun-tahun, maka Catalunya 2026 bisa menjadi titik paling mengerikan dari penyakit lama yang belum pernah benar-benar sembuh. Lebih menyeramkan lagi, insiden ini membuka mata banyak orang bahwa kerusakan elektronik di MotoGP modern bisa jauh lebih mematikan dibanding mesin jebol biasa. Jika mesin rusak secara mekanis, biasanya tenaga menurun secara bertahap atau muncul tanda-tanda tertentu. Tetapi ketika sistem elektronik tiba-tiba memutus tenaga, motor bisa kehilangan akselerasi secara instan di titik yang sama sekali tidak terduga. Dan di kecepatan lebih dari 300 km per jam, itu cukup untuk menciptakan bencana besar. Tak berhenti di situ, Acosta juga mengkritik keputusan race direction yang tetap melanjutkan balapan hingga 3 kali restart setelah 2 red flag terjadi. Menurutnya, ketika banyak pembalap harus mendapat penanganan medis serius, keselamatan seharusnya menjadi prioritas utama dibanding mempertahankan jalannya pertunjukan balapan. Komentar itu langsung memancing perdebatan panas di kalangan fans MotoGP. Sebagian mendukung keberanian Acosta berbicara jujur soal keselamatan, namun sebagian lain menilai restart tetap diperlukan demi regulasi balapan. Sementara itu, kabar baik datang dari Alex Marquez. Melalui unggahan media sosialnya, pembalap Gresini Racing tersebut memastikan dirinya dalam kondisi baik pasca kecelakaan horor itu. Alex juga mengkonfirmasi bahwa operasi yang dijalaninya berjalan lancar, dan ia berterima kasih atas dukungan luar biasa dari fans di seluruh dunia. Meski begitu, insiden Catalunya 2026 kemungkinan akan meninggalkan dampak besar bagi MotoGP. Bukan hanya soal keselamatan pembalap, tetapi juga tentang seberapa besar ketergantungan MotoGP modern terhadap teknologi elektronik yang kini justru bisa menjadi ancaman paling berbahaya di lintasan. Karena pada akhirnya, di era MotoGP modern kadang yang paling mematikan bukanlah tabrakan, tetapi satu sinyal elektronik yang gagal bekerja di waktu yang salah. Pedro Acosta frustasi berat. Alex Marquez kembali gagalkan kemenangan KTM di Catalunya. Pedro Acosta sudah memberikan segalanya, namun kemenangan itu kembali lepas dari tangannya. Sprint Race MotoGP Catalunya 2026 menjadi panggung duel panas antara dua pembalap paling agresif musim ini, Alex Marquez dan Pedro Acosta. Dan sekali lagi, nama Marquez menjadi mimpi buruk bagi rider muda KTM tersebut.
Balapan sprint yang berlangsung di sirkuit de Barcelona, Catalunya pada Sabtu malam benar-benar menghadirkan tensi tinggi sejak lampu start padam. Pedro Acosta yang memulai balapan dari pole position langsung menunjukkan kualitasnya. Start sempurna membuat pembalap KTM itu tetap memimpin memasuki tikungan pertama. Di belakangnya, Alex Marquez yang start dari posisi ketiga langsung bergerak agresif. Rider Gresini Racing itu tidak membuang waktu dan perlahan mulai memangkas jarak. Johan Zarco dan Jorge Martin juga tampil cepat pada fase awal balapan, membuat grup depan langsung berlangsung sangat ketat. Jorge Martin bahkan sempat mencuri perhatian. Start dari posisi ke-9, rider Aprilia tersebut melesat hingga posisi ke-5 hanya dalam satu lap pertama. Pergerakannya sangat agresif dan terlihat siap ikut bertarung memperebutkan podium. Namun harapan Aprilia mendadak runtuh. Memasuki lap ketiga, Jorge Martin mengalami crash di tikungan ke-10. Insiden itu menjadi pukulan besar untuk Aprilia karena Martin sebelumnya tampil sangat menjanjikan. Garasi Aprilia langsung terlihat tegang, sementara fokus balapan kembali tertuju pada duel Alex Marquez melawan Pedro Acosta di depan. Duel keduanya benar-benar menjadi tontonan utama sprint race Catalunya. Pedro Acosta mencoba memanfaatkan keunggulan KTM saat akselerasi awal, sementara Alex Marquez tampil sangat kuat di area pengereman dan sektor slowing Catalunya. Kedua pembalap beberapa kali mencatat waktu lap yang nyaris identik. Puncak duel terjadi di lap ke-6. Alex Marquez akhirnya menemukan celah untuk menyalip Pedro Acosta dan mengambil alih posisi pertama. Manuver tersebut menjadi titik balik balapan. Dengan sangat tenang, Alex memanfaatkan momentum keluar tikungan dan langsung mengunci racing line ideal. Satu lap setelah overtake itu, Alex langsung membuka jarak hingga setengah detik. Namun Pedro Acosta belum menyerah. Rider muda KTM tersebut terus menempel ketat di belakang Alex Marquez. Bahkan di beberapa tikungan terakhir, Acosta terlihat mencoba membaca kelemahan Alex untuk melakukan serangan balik. Sayangnya, Alex tampil nyaris tanpa kesalahan. Setiap kali Acosta mencoba mendekat saat pengereman, Alex selalu berhasil menutup ruang dengan presisi sempurna. Ketika KTM terlihat lebih agresif di area akselerasi, Ducati milik Alex justru sangat stabil saat keluar tikungan. Frustrasi Pedro Acosta mulai terlihat jelas. Beberapa kali gestur tubuhnya menunjukkan rasa kesal karena peluang menyalip hampir selalu tertutup. Ini menjadi situasi yang kembali mengingatkan banyak orang pada duel-duelnya melawan Marc Marquez sebelumnya. Dan kini bukan hanya Marc yang menjadi penghalang Acosta. Alex Marquez juga mulai memberi tekanan mental yang sama. Dia selalu tahu bagaimana menutup celah. Menjadi komentar yang ramai dibahas pedok setelah balapan selesai. Alex dinilai memiliki kemampuan membaca tekanan lawan dengan sangat baik, sesuatu yang dulu identik dengan Marc Marquez. Pada akhirnya, Alex Marquez sukses mempertahankan posisi terdepan hingga garis finish dan keluar sebagai pemenang Spring Race MotoGP Catalunya 2026. Pedro Acosta harus puas finish di posisi kedua meski tampil luar biasa sepanjang balapan. Fabio Di Giannantonio atau Dick Gia melengkapi podium di posisi ketiga setelah tampil konsisten bersama VR46 Pertamina Enduro. Bagi Pedro Acosta, hasil ini terasa sangat menyakitkan. Ia sudah tampil sempurna sejak start, memimpin balapan, dan menjaga ritme dengan sangat baik. Namun lagi-lagi kemenangan harus sirna karena dikalahkan pembalap Marquez. Situasi ini mulai memunculkan pembahasan menarik di pedok MotoGP. Acosta punya kecepatan, Acosta punya keberanian. Tetapi ketika bertarung langsung melawan pembalap keluarga Marquez, tekanan mental dan pengalaman tampak masih menjadi pembeda utama. Kemenangan Alex Marquez bukan hanya soal kecepatan Ducati, tetapi juga soal kecerdasan balapan dan ketenangan menghadapi tekanan besar dari rider muda seagresif Pedro Acosta. Dan jika duel seperti ini terus berlangsung sepanjang musim 2026, maka rivalitas Acosta melawan keluarga Marquez bisa menjadi salah satu cerita terbesar MotoGP era baru. Alex Marquez menggila di Catalunya. Jaga marwah sang kakak. MotoGP Catalunya 2026 langsung menghadirkan drama panas sejak sesi latihan bebas pertama atau FP1 dimulai. Di tengah tekanan besar para pembalap papan atas, satu nama justru mencuri perhatian penuh publik tuan rumah, Alex Marquez. Pembalap Gresini Racing itu tampil luar biasa pada menit-menit terakhir sesi dan sukses merebut posisi tercekat dengan catatan waktu impresif 1 menit 39,950 detik. Sebuah putaran yang bukan hanya cepat, tetapi juga mengirim pesan serius kepada rival-rivalnya bahwa Alex kini benar-benar siap menjadi ancaman utama di MotoGP 2026. Sesi FP1 yang berlangsung di sirkuit de Barcelona, Catalunya pada Jumat sore WIB berjalan sangat intens sejak awal. Atmosfer Catalunya terasa berbeda. Trek panas, grip yang terus berubah, dan agresivitas para rider membuat sesi ini langsung hidup sejak lampu hijau menyala. Di awal sesi, dominasi justru datang dari pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin. Rider asal Spanyol itu langsung tancap gas dan memimpin catatan waktu sementara lewat torehan 1 menit 40,480 detik. Tidak berhenti di situ, Martin kembali mempertajam waktunya menjadi 1 menit 40,299 detik. Kecepatan Aprilia di sektor tengah terlihat sangat mengerikan. Motor mereka tampak stabil saat menikung cepat, sesuatu yang selama ini menjadi kekuatan utama di Catalunya. Namun drama besar kemudian terjadi. Saat sesi memasuki menit ke-12, Jorge Martin mengalami crash di tikungan ke-12. Insiden itu langsung membuat banyak mata tertuju ke layar monitor pedok. Motor Aprilia miliknya kehilangan grip bagian belakang sebelum akhirnya tergelincir ke gravel. Beruntung Martin mampu bangkit sendiri, tetapi crash tersebut langsung mengakhiri momentumnya. Padahal sebelum terjatuh, ia terlihat sangat nyaman memimpin ritme FP1.
Motor terasa sangat kuat, tetapi saya sedikit memaksakan saat temperatur ban mulai naik. Kira-kira itulah gambaran situasi yang tercermin dari bahasa tubuh Martin selepas crash. Dan dari sini terlihat jelas bahwa batas motor MotoGP modern sekarang benar-benar sangat tipis. Sementara Martin terjatuh, pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, diam-diam tampil konsisten. Di Gia sempat naik ke posisi kedua dengan catatan waktu 1 menit 40,311 detik. Performa Di Gia kembali memperlihatkan bahwa VR46 musim ini bukan sekedar tim pelengkap. Mereka mulai semakin stabil di berbagai karakter sirkuit termasuk trek teknikal seperti Catalunya. Tetapi sorotan utama tetap milik Alex Marquez. Ketika sebagian besar pembalap mulai fokus melakukan time attack terakhir, Alex justru tampil sangat tenang. Ia memanfaatkan slipstream, mengatur temperatur ban dengan cerdas, lalu meledak di sektor terakhir. Dan hasilnya langsung membuat pedok gempar. 1 menit 39,950 detik. Alex menjadi satu-satunya pembalap yang mampu menembus angka 30 detik di FP1. Catatan itu sekaligus menunjukkan peningkatan besar dari Gresini Ducati yang terlihat sangat kompetitif sejak awal akhir pekan. Yang paling menarik, Alex tidak hanya cepat dalam satu lap, pace balapnya juga terlihat konsisten. Ini yang membuat banyak pengamat mulai percaya bahwa kemenangan kandung bukan lagi mimpi bagi adik dari Marc Marquez tersebut. Di sisi lain, hasil FP1 ini juga memperlihatkan persaingan musim 2026 semakin liar. Aprilia masih sangat cepat, Ducati satelit makin berbahaya, sementara beberapa tim petikan mulai kesulitan menemukan setting terbaik mereka. Catalunya tampaknya akan menjadi salah satu seri paling emosional musim ini. Karena di depan publik sendiri, Alex Marquez baru saja menunjukkan bahwa dirinya bukan lagi sekedar adik Marc Marquez. Ia kini tampil sebagai kandidat serius perebut kemenangan. Dan jika performa ini berlangsung hingga sprint race maupun balapan utama, maka Catalunya bisa menjadi panggung sempurna lahirnya salah satu momen terbesar dalam karier Alex Marquez. Saya balapan dengan 1,5 tangan. Marc Marquez pecah tangis. Ducati shock. Lihat kondisi aslinya. Dunia MotoGP kembali dibuat terdiam oleh pengakuan paling emosional dari Marc Marquez. Sosok yang selama ini dikenal sebagai pembalap paling berani, paling agresif, dan paling sulit menyerah, akhirnya memperlihatkan sisi rapuhnya di depan publik. Dalam video terbaru yang dirilis Ducati, Marc Marquez terlihat menahan tangis saat menceritakan kondisi fisiknya yang ternyata masih sangat jauh dari kata normal. Cedera bahu akibat kecelakaan mengerikan di MotoGP Mandalika 2025 ternyata belum benar-benar sembuh hingga sekarang. Dan fakta yang paling mengejutkan, Marc mengaku selama ini membalap dengan kondisi yang bahkan tidak layak untuk seorang atlet MotoGP. Saya balapan hanya dengan 1,5 tangan. Kalimat itu langsung menggambarkan betapa berat perjuangan yang sedang dijalani juara dunia 8 kali tersebut. Kecelakaan di Mandalika musim lalu memang menjadi titik balik besar dalam karir Marc Marquez. Crash hebat itu bukan hanya membuatnya kehilangan kesempatan menutup musim dengan baik, tetapi juga meninggalkan kerusakan serius pada bagian bahu. Cedera tersebut memaksanya absen dalam 4 seri terakhir MotoGP 2025. Saat itu banyak yang percaya Marc Marquez akan kembali kuat di musim 2026 karena ia kini bersama Ducati Lenovo Team, tim terbaik dengan motor paling kompetitif di grid. Namun kenyataan di lintasan berkata lain. Sejak awal MotoGP 2026, Marc terlihat kesulitan menemukan performa terbaiknya. Kecepatan satu lap memang masih ada, tetapi konsistensi dan kekuatan fisiknya terlihat menurun drastis. Dalam duel panjang, Marc sering kehilangan ritme dan tak lagi sebrutal seperti era kejayaannya bersama Honda. Hasilnya pun sangat tidak biasa. 5 seri awal MotoGP 2026 berlalu tanpa satupun podium untuk Marc Marquez. Bagi pembalap biasa mungkin hasil itu masih cukup baik, tetapi untuk nama sebesar Marc Marquez, itu menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kini jawabannya akhirnya terungkap. Marc Marquez mengatakan bahwa baut yang tertanam di bahunya mulai menyebabkan masalah serius. Bahkan dalam beberapa kondisi, bahunya tidak bisa bekerja secara normal ketika ia memaksa motor Ducati melaju di limit maksimal. Ada baut yang menyebabkan masalah di bahu saya, kadang berfungsi, kadang tidak, ujar Marc. Pernyataan itu membuat banyak pihak mulai memahami mengapa performa Marc Marquez begitu naik turun musim ini. Ducati Desmo Edition dikenal sebagai motor yang sangat menuntut kekuatan fisik, terutama pada area lengan dan bahu ketika melakukan pengereman keras. Dan Marc Marquez harus mengendalikan monster tersebut dalam kondisi tubuh yang belum sepenuhnya pulih. Yang lebih mengkhawatirkan, situasi Marc justru semakin buruk setelah crash besar pada sprint race MotoGP Prancis 2026 di Le Mans. Hindsight mengerikan itu membuatnya mengalami cedera tambahan pada kaki kanan dan memaksanya absen dari main race serta MotoGP Catalunya 2026. Tetapi di tengah semua masalah itu, Marc Marquez tetap memilih bertahan. Ia tetap mencoba membalap, tetap memaksakan diri, tetap berusaha kompetitif. Mentalitas itulah yang membuat banyak orang masih menaruh hormat besar kepada Marc Marquez, bahkan ketika tubuhnya mulai tidak mampu mengikuti ambisinya sendiri. Kini operasi besar kembali menanti Marc Marquez setelah seri Catalunya selesai.
Operasi tersebut dilakukan untuk memperbaiki masalah baut di bahunya yang terus mengganggu pergerakan dan menyebabkan rasa sakit berkepanjangan. Banyak yang percaya operasi ini akan menjadi penentu masa depan karir Marc Marquez. Jika berhasil, Marc mungkin masih bisa bangkit dan kembali menjadi ancaman besar di MotoGP. Tetapi jika gagal, bukan tidak mungkin karir salah satu pembalap terbaik dalam sejarah balap motor akan semakin sulit kembali ke level tertinggi. Situasi ini juga menjadi pukulan berat bagi Ducati Lenovo Team. Mereka merekrut Marc bukan hanya untuk menang balap,